Nama saya Rizal Landari, NPM saya 11510098, jurusan Teknik Sistem Informasi. Alamat saya Kota Bumi, tanggal lahir saya 2 Januari 1994. Keseharian saya ya sibuk kuliah dan sibuk bermain-main sama teman-teman. Hobi saya mendengarkan musik karena musik bagian dari hidup saya. Artis favorit saya Raisa lah, kalau di luar negeri Rihanna. Saya anak kedua dari 2 bersaudara. Sekian perkenalan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Kartika Sari, NPM 11510082, jurusan Teknik SI Sistem Informasi. Hobi saya mendengarkan musik. Alamat Jalan Pulau Tegar nomor 12 Wedadi, Sukarame, Bandar Lampung. Tanggal lahir 12 Desember 1992. Keseharian saya mahasiswi di STIMIK Unitra. Saya anak kedua dari 4 bersaudara. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan menjelang sore. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah, NPM saya 1151000075, jurusan STIMIK Sistem Informasi. Tepat tanggal lahir saya Teluk Betung 28 Desember 1993. Hobi saya bermain basket dan itu hobi yang paling gua suka banget. Dan Januari gua bermain di STO. Keseharian gua mengerjakan tugas-tugas dari dosen bareng kawan-kawan di kampus. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini bakal mewawancarai Bapak Triyogo Winarko sebagai narasumber kita dengan judul Steve Jobs sebagai ikon teknologi. Pak, sejauh apa sih Bapak mengenal Steve Jobs ini? Sosok beliau. Steve Jobs, setahu saya Steve Jobs itu adalah CEO dari Apple Incorporation yang berada di California. Dia adalah penemu dari perusahaan Apple tersebut dan pengembang produk-produk lainnya. Terus pada saat sekarang itu kan pada tahun 2011 kalau nggak salah Steve Jobs itu mengundurkan diri. Kira-kira kenapa dia mengundurkan diri? Pada tahun 2011 Steve Jobs mengundurkan diri karena pertama adalah masalah kesehatan beliau. Dan beliau waktu itu terkena kanker, kemudian mengundurkan diri dari perusahaannya, dari jabatannya sebagai CEO, kemudian memberikan kesempatan kepada si rekan beliau, kemudian untuk menjabat sebagai CEO. Setelah beliau mengundurkan diri pada tahun 2011, kemudian tidak lama dari penyakitnya tersebut, akhirnya beliau meninggal pada tahun tersebut. Kan dulu itu Steve Jobs itu tentang awalnya tentang aplikasi. Itu kenapa beliau seperti itu? Sebenarnya bukan menentang tentang aplikasi, tetapi menentang tentang aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh pesaing mereka. Steve Jobs kan sebagai CEO aplikasi dan sistem operasi memiliki beberapa musuh atau ya bisa dibilang pesaing dalam teknologi lah. Misalnya dari Google, dari Microsoft dan sebagainya. Itu kan merupakan pesaing-pesaingnya. Pada dasarnya Steve Jobs mendukung apa itu aplikasi, tetapi aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh Google, misalnya Android, itu kan adalah salah satu duplikasi atau percontohan dari si Steve Jobs ini tidak setuju dengan apa yang dikembangkan oleh si Microsoft, yaitu si Google, yaitu Android tersebut. Itu salah satu contoh aplikasi yang sama Steve Jobs tidak disetujui. Terus dulu itu kan Steve Jobs pernah ngomong kalau ngapain sih Google itu terangkat. Itu kenapa gitu sampai hal itu bisa terlontarkan dari ucapan beliau? Oh gitu. Pada saat itu si Steve Jobs ini menganggap bahwasanya Google itu
telah menduplikasi semua produk-produk yang telah dia bikin. Kita contoh sekarang misalnya produk-produk Android itu yang dikembangkan oleh Google Incorporation itu hampir mayoritas itu mencuri dari produk-produknya dari Apple, yaitu iPhone. Hingga saat ini makanya produk-produk Apple atau iPhone tidak bisa dipisahkan, atau iOS tidak bisa dipisahkan dengan Android karena mereka hampir sama kernelnya atau inti dari programnya tersebut, operasinya. Apakah Apple akan membuat produk-produk yang berbeda kalau menurut Bapak? Pasti itu, karena Apple sendiri adalah perusahaan yang inovasi, ya kan? Pertama kali grafik keluar, komputer berbasis grafik keluar itu adalah produknya Apple, Macintosh waktu itu. Kemudian berkembang hingga pertama kali handphone yang bisa touchscreen hingga grafiknya tinggi itu adalah iPhone. Itu adalah inovasi dari Apple. Apple selalu bersaing dengan Microsoft dan Google. Kapan sih Steve Jobs masuk ke perusahaan Apple? Steve Jobs masuk ke perusahaan Apple tahun 70-an. Waktu itu kurang lebih beliau adalah termasuk pengembang dari Apple tersebut, atau bisa dibilang yang mendirikan atau CEO dari perusahaan Apple Incorporation. Kemudian ya pada saat itu terjadi sebuah perdebatan antara pencurian produk yang di situ adalah sebuah produk yang dikembangkan oleh Microsoft, kemudian dikembangkan lagi oleh Steve Jobs yang mengatasnamakan Apple tersebut. Jadi sempat terjadi sebuah kericuhan software yang mengakibatkan perebutan antara dua sistem tersebut. Terakhir ya Pak. Kalau menurut Bapak, bagusan Steve Jobs atau Bill Gates? Bagusan Steve Jobs atau Bill Gates? Masing-masing memiliki kelemahan dan kekurangannya, ya kan? Kalau Steve Jobs kelebihannya, saya pikir Steve Jobs itu adalah seorang yang inovatif untuk mengembangkan ini secara track record. Tetapi kalau si Bill Gates adalah seseorang yang bisa dibilang adalah ikon teknologi, ya kurang lebih sama dengan Steve Jobs ya. Tetapi untuk Bill Gates adalah penemu komputer, yang padahal itu bukan penemu komputer sesungguhnya. Tetapi di masa modern ini Bill Gates lebih dibilang sebagai penemu komputer di masa modern seperti ini. Penutupnya lah. Oke Pak Lilis, terima kasih atas informasinya. Semoga informasi ini berguna buat saya, teman-teman, dan yang lainnya tentang lebih mengenal Steve Jobs itu seperti apa. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sudah. Oke. Kesimpulan dari Steve Jobs sebagai ikon teknologi dari kami. Steve Jobs lahir di San Francisco, California, Amerika Serikat 24 Februari 1955. Beliau meninggal di Palo Alto, California, Amerika 5 November 2011 pada umur 56 tahun. Beliau seorang tokoh bisnis. Ia adalah pendiri, pendamping, ketua, dan mantan CEO Apple. Steve Jobs juga sebelumnya menjabat sebagai eksekutif Pixar Animation Studio. Ia menjadi anggota Dewan Direktur The Walt Disney Company. Pada tahun 2006, setelah pengambilan alih Pixar oleh Disney, namanya dicantumkan sebagai produser eksekutif dalam film Toy Story tahun 1995. Seterusnya akan dibacakan oleh Saudara Riza. Tahun 1986, ia mengambil alih divisi grafis komputer Lucasfilm Tool yang kemudian menjadi Pixar Animation Studio. Ia menjadi CEO dan pemegang saham-saham terbesarnya sebanyak 50%. Karena itu pula,
Jobs menjadi pemegang saham Disney sebanyak 7% dengan anggota Dewan Direktur Disney. Setelah mengundurkan diri sebagai CEO pada 29 Agustus 2011, Jobs terpilih sebagai Ketua Dewan Direktur Apple. Pada tanggal 5 Oktober 2011, Steve Jobs meninggal dunia di California setelah 7 tahun menderita kanker. Pada waktu kematiannya, ia dikenal luas sebagai seorang visioner, perintis, dan jenius dalam bidang bisnis, inovasi, dan desain produk, dan orang yang berhasil mengubah wajah dunia modern, merevolusi dan industri yang berbeda, dan contoh bagi semua kalangan eksekutif. Demikianlah kesimpulan dari Steve Jobs sebagai ikon teknologi. Kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.